kaki saya tadi. Haleluya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Jadi kesaksian, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kaki saya ini terlalu kecil untuk tubuh saya yang besar. Jadi kalau berdiri sakit. Karena tidak sanggup untuk menopang badan yang besar. Tapi ketika memuji Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian. Ketika saya memuji Tuhan, tahta Tuhan sedang bekerja dalam pujian saya, pujian kita semua untuk Tuhan. Jadi kaki saya jadi kuat. Amin. Semalam Bapak Ibu Saudara, sebelum nanti kalau ada yang mau bersaksi lagi maju ke depan, saya persilahkan. Jadi saya yang bersaksi. Ibadah kedua tadi tidak ada yang bersaksi. Jadi ibadah ketiga nanti ada yang bersaksi ya setelah saya. Jadi semalam pulang dari bengkel, kaki saya sakit. Saya tahu kaki saya sakit karena keberatan bobot badan. Kalau mau diet, dimarahin sama suami. Katanya, kamu diet, cari diet. Memang pernah saya diet dulu, saya oyong karena tekanan darah saya rendah. Jadi kalau saya diet, saya sering oyong dan tumbang. Jadi dia bilang, untuk apa diet kalau kamu nanti jadi tumbang. Lebih bagus bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukurlah walaupun tubuhmu besar, dan besar juga berkat Tuhan, katanya amin. Haleluya. Lalu saya bilang, Tuhan sakit kali kakiku, macam mana besok ibadah 2 dan 3. Sakit kali berdenyut-denyut ini Tuhan. Jadi saya lihat anak saya karena sudah malam sekali pulang jam 11. Biasanya anak saya yang paling kecil yang mengurut kaki saya. Dia sudah ketiduran. Anak yang kedua, anak yang pertama itu agak malas dia mengkusuk. Jadi Tuhan, kalau nanti saya suruh yang besar ini dia melawan, naik lagi gula saya. Jadi saya bilang, tapi kalau memang Tuhan kehendaki biar dikusukin dulu kaki saya ini. Saya percaya kalau dikusuk pasti sehat. Nah itu iman saya. Lalu saya bilang, Nugi tolong dulu mama kusuk dulu kaki. Udah ngantuk aku mak katanya. Lalu saya bilang, ya anakku sebentar aja. Kalau kau sentuh pun nanti sembuh kaki mama. Lalu karena tadi saya sudah berdoa, dijamah Tuhan nantinya. Oke lah mak, katanya padahal matanya sudah ngantuk-ngantuk. Lalu dikusuk kaki saya. Saya pikir hanya 5 menit. Setengah jam masih gak ngantuk dia. Saya bilang, nakku agak ditumbuk-tumbuk pahanya biar sembuh kaki mama. Semangat dia ditumbuk-tumbuknya. Lalu dikusuknya. Gak pernah dia seenak itu mengkusuk. Tapi puji Tuhan, kaki saya selalu kusuk. Saya ketiduran. Saya gak sadar lagi kalau udah tidur. Bangun pagi tadi pagi. Saya berjalan tidak ada lagi saya pegang-pegang. Gak ada lagi, saya pegang gak ada lagi. Terima kasih Tuhan. Makanya saya bisa melompat tadi. Makanya saya ajak Bapak Ibu Saudara melompatlah untuk Tuhan. Karena kaki yang sakit pasti disembuhkan. Amin. Haleluya. Mari siapa lagi yang mau bersaksi maju ke depan. Jangan takut-takut. Kalau makin maju nanti makin maju lagi berkatnya. Makin maju. Haleluya. Ada? Bapak Ibu saya persilahkan. Berkat itu bukan hanya berkat jasmani, berkat apa ya, rohani juga iya. Oh puji Tuhan. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Yang saya saksikan pertolongan Tuhan sungguh luar biasa bagi keluarga kami, di mana sekalipun kami berduka, tapi kami boleh merasakan hadirat Tuhan itu. Kami pulang dari sini, kami juga kami di kampung, kami merasakan ada Tuhan menolong kami. Di mana Bapak Ibu ketika orang tua saya dipanggil Tuhan, pertama sekali saya belum terima gitu Bapak Ibu. Sekalipun sudah tua, tapi perasaanku itu Bapak itu masih ada dalam hatiku. Kebaikannya sungguh luar biasa dalam hidupku gitu. Jadi itulah saya rasakan pertolongan Tuhan itu. Acara demi acara berjalan dengan baik, tidak ada problema Bapak Ibu. Dan segala sesuatunya Tuhan cukupkan, kami keluarga boleh bersatu hati untuk memberkatkan orang tua itu. Dan juga saya bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Ibu atas dua-duanya mendoakan kami pulang ke kampung dan juga tiba pada saat ini kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Puji Tuhan, Allah kita luar biasa. Menyertai kita dalam setiap keadaan. Amin. Haleluya. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan, kita akan selalu percaya bahwa dalam segala masalah ada jalan keluar. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Kau ada bersamaku Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu besar bagi kami. Kau selalu ada bagi kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Karena Engkau sungguh baik, sangat mengasihi kami. Biarlah kasih-Mu mengalir di hati kami ya Tuhan. Damai sejahtera memenuhi hati, pikiran dan perasaan kami. Haleluya. Supaya hati kami terbuka untuk menyambut firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan Roh-Mu untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Beri kami kemauan dan kerelaan untuk menyambut firman-Mu dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengikat segala kuasa kegelapan roh jahat yang mencoba mengganggu kami, mempengaruhi pikiran dan perasaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tidak boleh mengganggu kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menyambut firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Silahkan duduk saudara-saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan kita waktu yang baik untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kita boleh beribadah dengan leluasa tanpa gangguan-gangguan ya dari pihak lain. Haleluya.
Firman Allah untuk kita hari ini saya ambil dari Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Buka Alkitabmu, atau kalau tidak bawa Alkitab boleh dilihat ke depan di layar supaya kita sama-sama membaca firman Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Sudah dapat? Mari kita sama-sama membaca dimulai dari hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia sudah berbuat dosa, maka dosanya diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Saya mau baca dari bahasa Batak ya. Begini kata firman Tuhan. Moladong namar sahid dihamu di joma akasituani huriai asa ditangyah konibana. Di dapol maibana dohot miak marhite-hite guarni Tuhani. Dungi panguluan ni tangiang ha porseaonima namar sahiti jala paheheon ni Tuhanima ibana sesama nang dosana molo tungadong diulahon atong marsito pota dosa mahamu dohot martangiang asama alum hamu namar gugos itu tudo tangiang ni partigor molo dihaburjuhon. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Allah. Tema kita hari ini adalah saling ngapain? Saling mendoakan. Kata saling itu bermakna berarti sama-sama melakukan. Jadi tidak ada satu pihak yang pasif, tapi dua pihak sama-sama aktif. Nah, saudara-saudara, saling mendoakan. Karena itu hendaklah kamu saling mendoakan. Seringkali terjadi salah persepsi. Orang mengira, orang berpikir bahwa yang mendoakan itu haruslah pelayan. Yang mendoakan itu haruslah pendeta. Yang mendoakan itu haruslah gembala hidang. Tetapi Yakobus berkata, jika ada orang yang sakit, katanya hendaklah memanggil penatua jemaat, situani huriai. Gak disebutkan kalau ada yang sakit, panggillah pendeta. Panggillah gembala hidang. Dia sebutkan kalau ada yang sakit, panggillah penatua jemaat. Panggil Juma situani huriai. Kira-kira ini jujurlah ini jawabnya dulu. Jujur jawabnya ya. Kira-kira kalau misalnya lah saudara sakit, lalu saya enggak datang untuk berdoa. Tapi saya suruhlah misalnya Pak Carlos, atau saya suruhlah misalnya Bapak Syansman. Kira-kira seperti apa perasaan saudara? Enak ataukah bilang haleluya atau gimana? Hah? Haleluya.
Kalau di depan saya haleluya. Tapi kalau di belakang saya nanti masa syero disuruh. Nah seringkali doa kita menjadi tidak dijawab, sakit kita menjadi tidak sembuh, karena kita pikir orang yang menyembuhkan penyakit. Karena kita berpikir bahwa pendeta yang menyembuhkan penyakit. Kita berpikir bahwa hanya doa pendeta yang didengar. Nah ternyata itu salah. Makanya ke depan, bukan saya mau membela diri saya, enggak. Kan? Tapi ke depan yang akan datang ini, siapapun yang datang, kalau dia sudah berdoa untuk saudara, maka saudara harus bilang amin. Terima kasih. Tapi kalau sama sekali tidak ada yang lihat saudara, bolehlah bilang, di dia doa ke pangulaon teh, di dia doa pelayanon, di dia doa pengurus kakaon, lasoitik kirawa teh, nggak apa-apa, bilang aja gitu, ya kan? Tapi kalau sudah datang, jangan bilang, Bapak lau maro tujewuku, ternabuado noeng, pikiran dia mang gembala noeng. Jangan bilang bahwa gembala sidang pilih kasih, enggak, ya kan? Sama sekali tidak, ya kan? Tetapi kadang-kadang memang ada tugas yang lain, ada sangat sibuk. Tapi belakangan, beberapa tahun belakangan ini, kalau saya mau besuk orang sakit di rumah sakit, ya kan? Saya akan pagi-pagi sekali akan berangkat untuk mendoakan. Jadi sepertinya saya lebih hebat dari dokter. Kenapa? Saya tiba-tiba datang pagi-pagi sebelum dokter datang, lalu saya mendoakan, siap saya doakan, basa-basi sedikit saya pulang. Kan saya tidak lama-lama, tapi sebelum dokter datang, sebelum perawat bangun untuk datang melihat, saya udah datang. Nah itu biasanya saya lakukan, ya kan. Karena bagi saya itu lebih praktis, lebih aman, lebih menyenangkan. Ya kan? Nah tadi pagi saya besuk seorang anak kecil yang sakit di rumah sakit. Sebelum jam 6:15 saya udah sampai. Lalu yang jaga masih tidur. Saya datang. Ketika saya datang baru dia bangun. Kan? Lalu ngomong-ngomong saya doakan. Nah, lalu saya pulang. Nah saudara-saudara, tema kita pada hari ini, hendaklah kamu saling mendoakan. Jadi tidak ada disebut, memang tadi ayat 14 dia bilang kalau ada yang sakit panggillah penatua. Tetapi kemudian ayat 16, kalau ada yang sakit hendaklah kamu saling mendoakan. Artinya apa? Bahwa siapapun bisa mendoakan, ya kan? Siapapun bisa mendoakan. Yang penting yang mendoakan ini percaya dan yang didoakan percaya. Kalau salah satu pihak tidak percaya, maka doanya tadi tidak menjadi kenyataan. Kalau yang sakit tidak percaya, walaupun yang mendoakan percaya, ya dia tetap tidak sembuh. Karena Yesus bilang apa? Imanmu menyembuhkan engkau. Jadi dua-duanya harus sama-sama percaya. Itulah sebabnya Yakobus bilang, hendaklah kamu saling mendoakan. Nah saudara-saudara, seringkali doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Mengapa? Yang pertama, karena ada penghalang. Penghalangnya apa? Penghalangnya kata Yesaya 5 ayat yang kedua adalah dosa. Maka tadi di ayat 16 kata firman Tuhan adalah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Yang mendoakan pun kalau ada dosanya dalam hatinya, yang didoakan tidak akan sembuh. Yang didoakan juga demikian. Oleh karena itu katanya yang pertama-tama hendaklah kamu saling mengaku dosamu, mengakui kesalahan, mengakui kekeliruan, membersihkan hati. Kalau itu sudah dilakukan,
Maka kata firman Allah hari ini, doa yang dinaikkan setelah hati bersih, maka Tuhan akan mendengarkan. Yang kedua, doa itu harus diucapkan dengan iman. Karena katanya tadi, doa yang lahir dari iman besar kuasanya. Tapi doa hafalan tidak ada kuasanya. Jadi kalau kita hanya berdoa, menghafal doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, menghafal, maka tidak akan ada pengaruhnya, tidak akan ada dampaknya. Karena itu adalah doa hafalan. Kan? Makanya ada orang Kristen tetapi tidak tahu berdoa. Maka ketika tiba di rumahnya giliran ibadah kakak, partangiangan, doa penutup, katanya bukan doa penutup, doa dari tuan rumah. Terus suaminya lihat istrinya. Jadi kalau istrinya juga bilang, gimana jadinya? Kalau berdoa juga tidak tahu, apalagi berdoa dengan iman ya. Berdoa saja tidak tahu. Murid-murid pernah minta kepada Yesus, Guru, ajarlah kami berdoa seperti Musa mengajar murid-muridnya berdoa. Lalu Yesus ajar mereka berdoa. Tapi doa yang diajarkan oleh Yesus itu bukan doa hafalan. Itu sebetulnya adalah prinsip berdoa. Bukan doa hafalan. Akhirnya banyak orang menghafal. Jadi nanti kalau doa makan pun, karena yang dihafal adalah doa Bapak kami, baik mabah Bapak ni sucok, tangyak koma iddahanon. Baru dia bilanglah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanannya udah ada di situ, tapi dia bilang, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kalau diminta berdoa, pernah enggak juga saudara mendoakan janda-janda di Amerika? Pernah? Hah? Tuhan, pasu-pasu maka janda nadong di pertibion, leom masih panganon nasida. Orang itu tidak makan, kalian yang makan. Tapi kalian minta ketika kalian makan, supaya janda-janda di Amerika, di Eropa, di Australia diberkati. Sedangkan yang makan siapa? Kita yang makan. Itulah karena biasa doa hafalan. Kalau saudara diminta doa makan, gak perlu mendoakan janda-janda dan yatim piatu di panti asuhan. Gak ada gunaannya. Kalau saudara mau kasih mereka makan, antarkan uangmu ke sana. Entah 10.000 lah diterima juganya itu. Entah 5.000 pun diterima juganya itu. Kan? Daripada berdoa, berkatilah anak yatim piatu di pantai asuhan. Apa yang di Gang Maju ini Pak Carlos? Hah? Rafia. Tapi gak pernah kirim apapun. Gak pernah kasih apapun. Itu namanya doa hafalan. Prinsip yang Yesus ajarkan sebetulnya adalah prinsipnya. Bapa kami yang di surga. Artinya apa? Bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sangat dekat. Karena dia adalah Bapa. Jadi ketika Anda berdoa, Anda tidak perlu takut. Karena Allah adalah Bapamu, adalah Bapaku. Kalau dia adalah Bapa,
maka tidak perlu takut. Kalau Anda adalah anaknya, dia adalah Bapa, maka dia pasti peduli denganmu. Itu dulu yang pertama. Bapa kami yang di surga. Kan? Ale amanami nadiban wagejang. Baru katanya apa? Dikuduskanlah namamu, dipermuliakanlah namamu. Setelah kita bilang Bapa kami yang di surga dengan pemahaman yang benar, baru kita meninggikan namanya, mengagungkan namanya, memuliakan namanya, memuji namanya. Baru kemudian apa? Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Kalau kita bilang datanglah kerajaanmu, itu artinya kita harus siap diatur oleh Tuhan. Datanglah kerajaan. Kita harus siap diperintah oleh Tuhan. Kita harus siap mendengarkan perintahnya, mendengarkan kata-katanya dengan senang hati. Membantah, datanglah kerajaan. Kuasailah pikiranku, kuasailah hatiku, kendalikanlah seluruh hidupku. Itu artinya. Jadi kalau kita datang di hadapan Tuhan, kita harus siap diatur oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadilah kehendakmu. Kalau kita datang di hadapan Tuhan, kita harus siap menerima kehendak Tuhan. Bukan ngotot bahwa apa yang kita minta itu harus jadi, bahwa apa yang kita mau itu harus jadi. Hidupi kami sekarang itu pokoknya ngotot, karena sudah tahu dia, kalau dia ngotot, maka apapun diminta pasti dikasih sama opungnya, dikasih sama bapaknya, dikasih sama namburunya. Tapi dikasih, tapi kesal. Karena apa? Ngotot, maksa. Opung mungkin bisa kita paksa. Bapak mungkin bisa kita paksa, mama mungkin bisa kita paksa dengan cara kita sendiri. Tapi ingat, permintaan yang seperti itu tidak pernah menyenangkan bagi yang diminta. Kalaupun kita bisa maksa orang tua kita, maksa keluarga kita, tapi ingat, kita tidak boleh memaksa Tuhan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus. Makanya kita harus bilang begini, apapun kita omongi, apapun kita minta, apapun kita bilang, kita harus siap dan berkata, jadilah kehendakmu. Bukan hanya di surga dan di bumi, tapi termasuk dalam hatiku, dalam hidupku, dalam rumahku, dalam gerejaku, dalam seluruh kehidupanku, dalam pekerjaanku, dalam segala keadaan. Mau? Mau? Ya pantas nggak didengar doa kita karena kita nggak mau. Iya kan? Payah-payah kali kita kalau gitu. Mau? Diam. Mau? Diam. Mau? Malu. Maka jangan kesal kalau Tuhan nggak dengar doa kita. Karena kita seringkali memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Ingat, Tuhan tidak akan pernah mau, tidak akan pernah bisa dipaksa oleh siapapun, termasuk oleh presiden. Dia tidak akan mau dipaksa untuk mengiyakan kehendaknya. Dan ingat, kalau kita suka maksa-maksa Tuhan, kita sama dengan si Domi. Artinya kita masih anak kecil, belum dewasa, belum bertumbuh.
belum bisa berpikir secara dewasa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu dalam hidupku. Setelah itu apa doanya? Lihat, setelah kita bilang kita adalah anak Tuhan, menyadari posisi kita di hadapan Tuhan sebagai hubungan Bapa anak, kita muliakan namanya, kita sembah, kita puji Dia, baru kita bilang apa? Datanglah kerajaanmu, engkaulah yang memerintah hidupku, engkaulah yang mengatur hidupku dalam segala perkara. Jadilah kehendakmu. Yesus sendiri bilang apa? Bapa, lalukanlah cawan ini, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Dia tidak dilepaskan dari salib. Apakah karena itu? Apakah gara-gara itu? Maka ada teman kita di sebelah yang bilang bahwa Yesus tidak benar mati. Tapi dia turun dari salib, digantikan sama si Judas Iskariot. Karena doanya, kalau boleh lewatkanlah cawan ini. Tapi apakah dilewatkan? Tidak. Katanya apa? Tapi kehendak mulai yang jadi. Yesus dibiarkan menderita oleh Allah demi kita, untuk keselamatan kita. Jadilah kehendak. Jadilah maumu ya Tuhan. Baru setelah itu ada permintaan. Ampunilah kami. Seperti kami mengampuni orang lain. Ayat yang lain sebutkan apa? Karena kalau kita tidak mengampuni, maka Allah tidak mengampuni kita. Jadi yang rugi siapa? Yang rugi bukan orang lain, yang rugi bukan Tuhan, tapi yang rugi adalah kita sendiri. Capek kita berdoa. Hari Selasa kita berdoa di KKA. Hari Rabu kita berdoa di gereja. Hari Kamis kita berdoa di KKA. Hari Jumat kita berdoa di kaum wanita. Hari Sabtu kita berdoa di kaum muda remaja. Hari Minggu kita berkumpul berdoa lagi. Minta-minta kepada Tuhan. Minta-minta kepada Tuhan. Tapi kita tidak pernah mengampuni orang lain. Maka Yesus bilang, maka doa kita pun tidak akan didengar. Maka jika kamu mau diampuni, katanya jika doamu mau didengar, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Baru kamu diampuni. Jadi kita yang lebih dahulu diminta untuk melakukan pengampunan, baru kita diampuni. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Prinsipnya kita diajar berdoa supaya kita dicukupkan oleh Tuhan dalam segala keperluan kita. Bolehkah kita jadi kaya? Boleh, tapi kekayaan gak perlu minta kekayaan. Karena apa? Karena kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kamu hanya akan ditambahkan. Apa semuanya itu? Termasuk yang tidak pernah kita pikirkan. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di awal doanya sudah dimulai dengan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Lalu kemudian alasannya di akhir doa itu, kenapa
kita harus memuliakan Tuhan? Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena dialah yang mempunyai kita. Karena dialah yang mempunyai segala yang ada pada kita. Karena dialah pemilik langit dan bumi. Dialah penguasa langit dan bumi. Hanya dialah yang layak dipuji dan disembah. Amin. Haleluya. Hendaklah kamu saling mendoakan. Hendaklah kamu berdoa dengan iman. Hendaklah kamu berdoa dengan tulus dan rendah hati. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, hendaklah kamu saling mendoakan. Maka di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ini doa lebih diperjelas, di breakdown istilahnya orang, doa saling mendoakan. Saling mendoakan, jemaat mendoakan pendeta, jemaat mendoakan pelayan, pelayan mendoakan jemaat. Jadi doa itu tidak sepihak, doa itu tidak sebelah saja, tapi doa itu harus saling. Maka kalau sampai hari ini saudara belum pernah berdoa untuk pengurus KKA-mu, mulai dari sekarang mulailah berdoa untuknya. Kalau sampai hari ini saudara belum pernah mendoakan pendetamu, mulailah mendoakan pendetamu. Kalau ditanya, pendeta berdoa enggak untuk jemaatnya? Tiap hari. Pelayan berdoa enggak untuk jemaatnya? Berdoa. Tapi pertanyaannya, jemaat pernah enggak mendoakan pendetanya? Berapa kali seminggu? Belum tentu 1 kali pun. Kan gitu kan maksudnya kan? Iya. Tapi firman Allah berkata hari ini hendaklah kamu saling. Enggak ada disebutkan hendaklah pendeta, hendaklah pelayan, pengurus KKA, guru sekolah minggu harus mendoakan jemaatnya. Iya harus. Tapi jemaat juga harus mendoakan siapa? Harus juga mendoakan pendeta. Perlu pendeta didoakan? Perlu. Itu yang kita lihat hari ini. Kata Paulus kepada orang Tesalonika di dalam ayat 13 ya, ayat berapa nih? Haleluya. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1, selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami. Sama siapa ini dibilangnya berdoa? Siapa yang bilang ini berdoalah untuk kami? Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Berdoalah untuk kami supaya firman Allah beroleh kemajuan dan dimuliakan. Anggota jemaat diminta berdoa untuk Paulus, untuk pendetanya, supaya Tuhan menyertai si pendeta, si pelayan, untuk apa? Untuk memberitakan kabar Injil. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya apa? Supaya pemberitaan Injil berjalan dengan lancar dan dimuliakan. Yang kedua, dalam ayat yang kedua dikatakan berdoalah supaya kami terlepas daripada pengacau dan orang-orang jahat. Mungkin kita berpikir bahwa persoalan kita lah yang paling berat. Masalah kita lah yang paling berat. Keperluan kita lah yang paling penting sedunia. Sehingga kita butuh didoakan. Tetapi tidak jarang juga tanya, ada enggak mau didoakan? Enggak ada yang angkat tangan. Ada yang mau didoakan enggak? Diam. Tapi ada juga sebaliknya, diminta bersaksi tapi minta doa. Tapi kalau disuruh maju ke depan enggak maju. Tapi katanya ada yang mau bersaksi enggak? Ada. Saudara-saudara begini-begini, tapi tolonglah doakan kepada kami. Kalau bersaksi, bersaksilah. Tapi minta doa lah. Saya mau katakan, kalau saudara ada keperluan-keperluan doa,
Kalau saudara malu mengucapkannya, silahkan tulis dalam cari kertas, serahkan pagi-pagi sebelum ibadah mulai. Supaya hamba-hamba Tuhan mendoakan. Amin. 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 Jangan malu, jangan segan. Kalau saudara malu mengucapkannya, segan kali katanya kalau di depan jemaat banyak. Enggak pede macam kata Mama si Firman. Mama si Firman. Mama siapa? Enggak tahulah, pokoknya Mama si Firman lah. Tak ada di sini Mama si Firman, tangga enggak tahulah. Pokoknya katanya kalau di depan di altar itu rasanya terlalu suci. Enggak berani aku berdiri di situ. Walaupun 1 detik. Apalagi mau ngomong katanya. Oke lah, enggak berani ngomong, tulis aja lah. Enggak apa-apa. Enggak berani datang sampai di sini, enggak apa-apa lah. Karena menganggap ini mungkin sangat kudus ya, ruang maha kudus barangkali ini ya. Ya siapa tahu pikir ini ruang maha kudus ini. Nah kalau kita berpikir di ruang maha kudus enggak apa-apa lah, bagus lah. Supaya kita jangan sembarangan ke sini ya. Iya enggak apa-apa. Haleluya. Yang kedua tadi supaya kami terlepas dari pengaruh orang jahat. Jemaat perlu berdoa untuk pelayan-pelayan. Karena apa? Karena sebetulnya persoalan, masalah pelayan jauh lebih besar daripada masalah jemaat. Kenapa? Ya kalau kita sebagai jemaat, kan yang kita hadapi kan cuma persoalan kita kan. Persoalan keluarga kita. Tapi kalau pelayan, kalau gembala sidang, persoalanmu adalah persoalanku juga. Jadi kalau ada jemaat 268, di samping keluarga aku 10 orang, maka masalahku menjadi berapa? Menjadi 378. Makanya sebetulnya gak ada cukup waktu bagi saya untuk berdoa. Karena kalau saya mau mendoakan, misalnya lah, gak usah 5 menit ya, 2 menit sajalah untuk 1 orang. 378 kali 2 berapa? Hah? 378 kali 2 berapa? 756 menit. 756 dibagi 60 berapa? Berapa? Berapa itu? Buka kalkulatormu, lama kali berpikirnya. Aduh, anak-anak muda ini. Bagikan langsung 756 bagi 60 berapa? Hah? Saya harus berdoa 12 jam 1 hari, bayangkan. Hah? Iyalah 12 lah, gak usah komenamnya. 12 jam 1 hari harus berdoa. Kalau berdoa 2 menit saja untuk 1 orang, bayangkan. Ada yang mau berdoa 12 jam 1 hari? Ada? Holanda martangi yang pada pangdang jadi bemangula. Sadi hari bemangan. Ngamuk lah. Holanda martangi ya Holanda mojap poi kamari. Apalagi kalau ditemukan, di dia si anu, martangiang. Dari jam malam sampai jam 12. Iya Pak. Ditikirlah ke kamar, enggak tahu tidur. Katamu kau berdoa, rupanya kau tidur katanya. Aku pikir pun mana ada orang mau berdoa 12 jam katanya. Ternyata betul, kau tiduran aja kau. Jadi aku minta, gak usah banyak-banyak lah.
2 menit aja kalian berdoa untukku 1 hari, mau? 2 menit, 2 menit, 2 menit kalian berdoa untukku 1 hari. Maukah? Tapi ganti-gantian. Kan? Jam 8 Bapak si Carlos, lewat 2 Mama si Carlos. Gitu. Lewat 4 Mama si Ronald, lewat 6 Mama si Tegar gitu. Iya, ingat ya? Ingat ya? Iya. Atau kita janjian, bagi-bagilah kita gitu ya. Nanti Bapak si Hansman, aku Pak, malam-malam lah aku berdoa untuk Bapak. Jam berapa Pak Hansman? Hah? Jam 9. Jam 9 berarti jam 9 sampai jam 9 2 menit ya. Aku tanya lah siapa lah aku tanya lagi ini. Hah? Aku tanya lah Mama si Tania. Mama Tania mau berdoa untukku jam berapa? Jam 10. Berarti jam 10 sampai lewat 2 ya. Ganti-gantian 2 menit aja. Gampang kan? Gampang ya kan? 2 menit. Jadi 2 menit itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60, 61 sampai 120 baru amin. Baru ganti lagi topik doanya. Karena nggak mungkin aku aja yang didoakan kan? Kan gitu kan? Iya, begitulah. Itulah namanya saling mendoakan. Doakanlah kami, kata Paulus, supaya apa? Supaya Injil maju, banyak orang diselamatkan. Doakanlah kami supaya kami terlepas dari si jahat. Karena apa? Karena persoalan lebih banyak dihadapi para pelayan, makin tinggi jabatannya, makin banyak pula persoalan yang harus dihadapi. Itulah sebabnya Paulus bilang, berdoalah untuk kami, supaya kami lepas dari kejahatan, supaya kami dilindungi oleh Tuhan. Berikutnya disebutkan dalam ayat yang ke-3, katanya apa? Berdoalah supaya Tuhan menguatkan hatimu dan memelihara kamu. Doa itu akan memberi kita energi yang baru, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Terus, ketika kita tersungkur di kaki Tuhan dalam doa, maka pada saat itu kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Ketika Yesus mau disalibkan, dia berdoa, gemetar, ketakutan, sampai katanya keringatnya mengeluarkan titik-titik darah. Ternyata depresi yang paling tinggi tingkatannya, levelnya, itu bisa mengakibatkan sampai kita keringat darah. Udah pernah keringat darah? Pernah? Paling ketika orang kena DBD, itu kalau sudah akut sekali, maka dari hidungnya akan keluar darah. Dari matanya bisa keluar darah. Kalau pembuluh darah di otak udah pecah, maka darah bisa keluar dari mata. Itulah hebatnya penderitaan Yesus sampai mengeluarkan titik-titik darah. Tapi kata Alkitab, maka turunlah malaikat dari surga, memberi dia kekuatan yang baru untuk menanggung persoalan itu. Ketika kita berdoa, maka Tuhan akan memberi kita kekuatan yang baru untuk menghadapi segala perkara, untuk menanggung segala perkara. Paulus berkata, segala perkara, segala persoalan, segala tantangan
dapat kuhadapi. Bersama dengan Yesus, di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Doa adalah kekuatan kita. Berikut dia sebutkan berdoa supaya hati diteguhkan dan dikuatkan. Berdoa supaya hati kita, pikiran kita dalam ayat 5 senantiasa tertuju kepada kasih Allah. Senantiasa tertuju kepada Allah, sumber dari segala pertolongan. Kenapa orang Kristen harus tutup mata ketika berdoa? Kira-kira kenapa? Hah? Kira-kira kalau saudara berdoa sambil jalan-jalan, sambil belang-belang, lalu mempelototi setiap orang yang diam-diam tidak berdoa. Jadi tiba-tiba saudara jadi takut, tiba-tiba kan pasti kalau kita sedang berdoa lalu aku buka mata, ketemu buka mata juga. Lalu kira-kira siapa yang harus tutup mata? Oh gini ya. Saya lebih yakin kalau jemaat yang tutup mata. Iya, kita tutup mata supaya kita fokusnya sama siapa? Karena kalau tidak, siapa yang mertangi yang belang-belang ke mata anak. Iya kan? Tong ini dua mertangi yang ngate. Maraburan ingusna. Lasoi parwahon. Tu bebena imusedo madebu. Dia Cina ya ke? Gak fokus lagi sama Tuhan. Makanya tutup mata. Tutup mata berdoa saya sama Tuhan. Itu juga sebabnya kalau kita lagi pujian penyembahan, kan kita seringkali gak buka mata kan? Iya. Kita tutup mata supaya hati kita tuju kepada Tuhan. Berdoalah supaya hati kita, iman kita, mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Kalau mata sudah ditutup tidak mungkin lagi liar matanya. Tapi matanya, hatinya akan ditujukan kepada Tuhan. Raja Hizkia berkata begini, Tuhan, kami tidak punya kekuatan apapun untuk menghadapi tentara yang besar ini. Kami tidak punya kemampuan apapun untuk menghadapi persoalan kami. Tapi mata kami tertutup, hati kami tertuju kepadamu. Pada saat seperti itulah maka pertolongan datang dari Tuhan. Ketika kita tutup mata, hati kita tujukan kepada Tuhan di dalam doa, maka pertolongan akan datang dari Tuhan. Kekuatan akan datang dari Tuhan. Dan yang terakhir saudara-saudara, mari kita saling mendoakan supaya kita bisa konsisten. Dalam ayat 13 katanya, kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Mari kita terus berdoa supaya kita bisa konsisten dalam iman kita. Kita bisa konsisten dalam iman kita. Kita bisa konsisten dalam percaya kita. Percaya kita, iman kita tidak mut-mutan. Tidak musiman. Tetapi percaya kita tetap, apapun yang terjadi, kita masih tetap percaya. Apapun yang terjadi, kondisi seperti apapun, situasi seperti apapun, musim seperti apapun, kita bisa tetap percaya kepada Tuhan. Kemarin saya baca berita bahwa gelombang panas sedang melanda Eropa.
Jadi terjadi kebakaran besar di Yunani karena suhu udara di sana sampai 45 derajat. Di sini saja kalau suhu udara sudah 35 kita udah kegerahan. Hari-hari ini suhu di sini, padahal kita kan tinggal di daerah Khatulistiwa, kan? Kita kalau sampai 35 pun udah kepanasan. Mandi 5 kali satu hari masih tetap kepanasan. Bikin kipas angin pun masih makin panas, kan? Kita udah kegerahan. Di Eropa sampai dengan 44 terjadi kebakaran. Mereka sedang kepanasan luar biasa. Saudara-saudara, mungkinkah musim bisa mempengaruhi iman? Bisa. Kalau misalnya AC di gereja belum ada, tidak ada, musim-musim seperti ini kita kegerahan semua, lalu ambil kertas, kita kipas-kipas, kita nggak bisa dengar lagi firman Allah, karena kita fokus kepada kipas yang mengkipas, karena udah kepanasan. Paulus berkata, berdoalah katanya apa? Supaya iman kamu konsisten, percaya kamu konsisten, tidak dipengaruhi oleh uang, tidak dipengaruhi oleh cuaca, tidak dipengaruhi oleh situasi. Banyak orang berpikir begini, kalau ke gereja supaya diberkati Tuhan, hanya supaya diberkati Tuhan. Ketika berkat Tuhan belum ada, minggu depan dia tidak ke gereja lagi, karena minggu lalu dia tidak dapat berkat. Begitukah orang yang percaya? Enggak. Begitukah orang beriman? Tidak seharusnya. Kan? Ingat Habakuk pasal 3 ayat 17 katanya, walaupun pohon zaitun tidak menghasilkan getah, pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak menghasilkan, kambing domba tidak ada dalam kandang, uang tidak ada 1 sen pun, anak sedang sakit di opname, masihkah boleh percaya? Masihkah boleh percaya? Masihkah boleh percaya? Habakuk berkata, walaupun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak menghasilkan, pohon zaitun tidak menghasilkan getah, kambing domba tidak ada dalam kandang, apapun tidak ada. Namun kata Habakuk, aku akan tetap bersorak-sorak memuji Tuhan. Itu namanya imannya konsisten, tidak dipengaruhi oleh apapun. Sadrak, Mesyak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar ketika ditantang. Wahai Sadrak, Mesyak, Abednego, apakah benar engkau tidak mau menyembah patungku yang sudah didirikan itu? Kalau tidak, maka engkau akan dibakar dalam api. Tetapi hari ini juga jika engkau berubah pikiran, berubah percaya, engkau tidak percaya lagi kepada Tuhanmu, tapi percaya kepada patungku, maka hari ini engkau bebas dari hukuman mati dibakar. Tapi iman Sadrak, Mesyak, Abednego tetap konsisten, tidak dipengaruhi oleh hukuman yang di depan mata. Walaupun taruhannya akan dibakar hidup-hidup, tapi Sadrak, Mesyak, Abednego bilang apa? Tidak ada gunanya. Tuanku Raja memberi jawab dalam hal ini kepadamu. Kami tidak perlu jawab. Katanya, kalau Tuhan mau lepaskan kami dari apimu, maka kami akan lepas. Tetapi ingatlah, seandainya Tuhan tidak melepaskan kami dari apimu pun, kami tidak akan mundur dari percaya kami. Kami akan tetap percaya Tuhan. Iman, percaya seperti itulah
yang kita harus miliki. Iman yang konsisten. Iman yang persisten. Iman yang tahan terhadap persoalan apapun. Sudah miliki? Sudah miliki? Jawablah. Sudah atau belum? Kan dua macam aja jawabnya. Belum Pak Gembala. Doakanlah aku gitulah, ini diam. Aduh, jadi gak tahu kita. Makanya katanya ibu ini menerjemahkan kalau saya diam iya katanya, padahal enggak. Jadi kalau kalian tidak jawab, bagi saya bukan berarti iya. Diam itu ngambang, pelin-pelan, gak jelas. Mau yang jelas? Jawablah kalau gitu. Mau punya iman yang konsisten? Berdoalah. Karena doa yang membuat iman kita konsisten, membuat kita kuat. Mata kita tujukan kepada Tuhan supaya iman kita dikuatkan oleh Tuhan. Saling mendoakan. Tadi jika kalian sudah berjanji mendoakan saya 2 menit, maka saya juga akan mendoakan saudara bukan 2 menit, tapi bisa 5 menit. Tapi ganti-gantian. Hari ini Bapak si Carlos. Karena kalau kudoakan 10 kali 5, 50 menit. Kan? Tapi apakah hanya itu yang mau kudoakan? Enggak. Masih banyak juga keperluan doa yang harus kudoakan setiap hari. Kita perlu mendoakan orang sakit. Ya kita harus mendoakan. Karena Yakobus berkata, hendaklah kamu saling mendoakan. Jadi jangan pernah Anda berharap hanya Anda yang perlu didoakan. Enggak, kita harus saling mendoakan. Saling menolong, saling membantu. Katanya doa yang lahir dari iman, besar kuasanya. Jadi kita harus berdoa dengan iman, saling mendoakan dengan iman, saling mengampuni. Karena doa yang lahir dari iman, dari hati yang suci, sangat besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita tujukan mata kita kepada Tuhan. Mari kita tujukan hati kita kepada Tuhan. Mari kita fokuskan pikiran kita, perasaan kita kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu. Haleluya. Mataku tertuju padamu, genap hidupku ku serahkan padamu. Pimpin aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan, mataku tertuju padamu. Haleluya. Mataku tertuju
serahkan padamu. Pimpin aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan ingin mau mendoakan saudara-saudara sekalian. Apapun masalahmu, apa persoalanmu, persoalan sakit penyakit, persoalan kesehatan, persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, apapun yang menjadi pergumulan dan persoalan, hari ini kami mau mendoakan saudara. Tuhan ada di sini. Yesus berkata, imanmu menolong engkau. Haleluya. Jika ada di antara kita yang butuh didoakan, apapun yang perlu didoakan, percayalah bahwa Tuhan mendengar doa orang percaya yang dinaikkan dengan iman. Haleluya. Bila ada yang mau didoakan, yang percaya bahwa Tuhan mendengar doa, tunjukkan tangan kananmu kepada Tuhan. Haleluya. 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 Taruh tangan kirimu di dadamu sebagai ekspresi bahwa engkau percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kami hamba-hamba Tuhan yang di depan akan bersatu hati untuk berdoa untuk saudara-saudara yang angkat tangan. Tutuplah matamu, tetaplah tanganmu terangkat, tujukanlah hatimu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang sangat mengasihimu. Haleluya, sebutkan persoalanmu kepada Tuhan dan percaya maka Tuhan akan menjawab doamu. Haleluya. Bapa di surga, kami hamba-hamba Tuhan bersatu hati. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu Tuhan yang sedang menghadapi keperluan, menghadapi masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apapun juga Tuhan. Hari ini kami bawa di mezbah-Mu. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau telah mendengar semua keluhan anak-anak-Mu yang dikemukakan dalam doa, yang menjerit dalam hatinya Tuhan hari ini. Kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Turunlah kiranya pertolongan-Mu Tuhan atas mereka. Haleluya, bagi yang sakit, kesembuhan mengalirlah dalam nama Yesus. Haleluya, untuk persoalan-persoalan ekonomi, berkat Tuhan dicurahkanlah Tuhan. Untuk persoalan-persoalan keluarga, jalan keluar dan damai sejahtera turunlah atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau tahu hati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengangkat tangan. Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu persoalan mereka Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami bawa Tuhan. Kami taruh di atas mezbah-Mu Tuhan. Engkau ambil, Engkau angkat semuanya, Engkau lemparkan ke dalam tubir laut-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji-Mu. Percayalah kepada Tuhan. Ketika kita berdoa maka Tuhan menjawabnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya karena Tuhan mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang giliran jemaat berdoa untuk pelayan-pelayan. Haleluya. Kita akan berdoa untuk pelayan-pelayan. Haleluya. Mari kita berdoa selama 2 menit. Haleluya. Haleluya. Kami pelayan-pelayan perlu urapan dari Tuhan. Kami perlu kekuatan dari Tuhan. Kami perlu kesehatan dari Tuhan. Kami perlu kesatuan hati. Haleluya. Mari jemaat Tuhan doakan kami. Haleluya. Hidamatala karadama seramatalas. Hidumala kerama selah karadama sarama. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu kekuatan Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh kesehatan Bapa. Kami perlu ketambahan ya Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu Tuhan. Urapan yang baru ya Tuhan. Kami membutuhkan kasih-Mu Bapa yang menyegarkan jiwa kami. Kami butuh kasih-Mu Tuhan yang menyegarkan iman kami Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan menolong kami dalam pelayanan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami perlu doa-doa dari jemaat-Mu Bapa. Hidumarelah keramas sararabatala kuradabas. Sidana malama kurina mataramas sataramas saramata. Sidamala kurina keradamas saramala. Engkau tahu hati kami Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami Bapa. Engkau tahu ya Tuhan persoalan-persoalan yang kami hadapi. Hanya Engkau Tuhan yang dapat menolong kami. Hanya Tuhan yang dapat menjawab doa kami. Hanya Engkau yang berkuasa menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mata kami hanya tertuju kepadamu. Hati kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Siro mana kurina masarada mata. Era malala kurina masera mata lala kurana. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolong. Yang selalu setia menempaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya.
kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat kasih-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita berdoa untuk jemaat yang sakit. Haleluya. Groti Boruhotang, istri dari Bapak Saribu yang terbaring di rumah sakit USU karena menderita gula dan dioperasi. Biar Tuhan menyembuhkan dan memulihkannya. Kita berdoa juga untuk Rafa Harefa, anak dari si Heri Harefa yang opname di rumah sakit Mitra Medika Amplas, supaya Tuhan menyembuhkan anak ini. Haleluya. Kita satukan hati kita. Kita berdoa, Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kuasa, Allah yang maha pengasih. Hari ini kami bersatu hati dengan umat-Mu. Berdoa Tuhan untuk Groti Borusi Hotang yang sedang opname sudah lebih seminggu Tuhan di rumah sakit USU Bapa. Hari ini tumpangkan tangan-Mu atasnya. Bangkitkan iman dan percayanya untuk menerima kesembuhan dan pemulihan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus dan oleh kuasa darah Yesus, sembuhkanlah Tuhan Mama Daniel Boruhotang. Normalkan gulanya, pulihkan luka bekas operasi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Boruhotang disembuhkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Rafa Harefa, anaknya Harefa yang berusia 9 bulan Tuhan, yang sedang tergolek di rumah sakit Mitra Medika. Tuhan saat ini tumpangkan tangan-Mu atasnya, sembuhkan dia dalam nama Yesus oleh kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang lain yang sakit. Opu Dias Doli, Opu Dias Boru Tuhan, Opu Jobel Boru Bapa. Dalam nama Yesus dan yang lain-lain yang tidak kami ketahui. Jika mereka sakit, ajarlah mereka percaya bahwa Tuhan berkuasa. Bangkitkan iman mereka untuk menerima kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang Kau mendengar doa kami. Haleluya, haleluya. Marilah kita tadahkan kedua tangan kita. Kita buka hati kita, kita terima berkat dari Bapa kita di surga. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, sukacita dan pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Pengumuman untuk kita nanti minggu depan ada fellowship kaum muda remaja di Gereja Lauci jam 3 sore. Kemudian tanggal 5 Agustus akan ada pemberkatan nikah di sini, Lasma dengan Tobias. Haleluya, mari kita doakan supaya mereka menjadi keluarga
yang diberkati oleh Tuhan, takut dan setia ikut Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita siapkan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan, amin. Biarlah kita tetap selalu berdoa buat Bapak Gembala kita, supaya semakin hari semakin kuat, sehat, dan senantiasa dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita seperti biasa ke depan, dimulai dari sebelah kiri saya dan disambung di sebelah kanan saya. Sambil kita angkat lagu pujian, Allah sanggup, haleluya.